Rahimahumullah. Ini saya pun ikut-ikut ya narkoba ini. Masya Allah. Rahimahumullah. Dan seperti tadi dipaparkan, dijelaskan oleh sesepuh kita Pak Haji Asad ketika memang kita dalam belajar Thariqah, mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang alhamdulillah kurang lebih di bulan September nanti Suryalaya ulang tahun yang ke 120. Masya Allah, 120 tahun umur Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ujian-ujian, dan kita sebagai ikhwan akhwat pengamal Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah harus betul-betul arapik tilik jempamilih, arapik tilik jempamilih. Dia harus hati-hati kita melihat, mengamalkan, harus betul-betul kita berhati-hati. Nah, supaya kita di dalam kehati-hatian kita ini, terkadang kalau kita sendiri, jadi orang sudah hati-hati sendiri, terkadang ada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang salah, itu tidak bisa melihat diri kita sendiri. Tapi supaya bisa terlihat kalau misalnya ada hal-hal yang buruk yang mulai melenceng dari diri kita, supaya ada yang melihat, kita harus banyak berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Nah, ini pun disebutkan dalam kitab Tanbirul Qulub, salah satu adab murid terhadap gurunya itu adalah dengan berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Maka alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan salah satu adab kita kepada guru kita, berkumpul kita dengan ikhwan-ikhwan yang lain, karena dengan berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain ini akan menguatkan rohani kita. Disadari atau tidak, ketika kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain, maka yang tadinya kita malas, nah, mau tidak mau harus ikut. Kalau di rumah kita zikir 3 kali aja sudah Sayyiduna. Tapi kalau kita berjamaah, imamnya 500, kita ikut 500. Imamnya 165, kita ikuti 165. Jadi saling menghir dan kita hadir atau sudah mulai. Nah ya, itu adalah Allah. Jadi langsung semangat lagi. Jadi berkumpul dengan sesama ikhwan ini akan menguatkan rohani kita. Jadi kalau kita berzikir sendirian, maka ya kita hanya mendengarkan zikir kita, berzikir dengan zikir kita. Kadang-kadang zikir jahat jadi zikir hobi, zikir hobi jadi zikir jahat, zikir jahat berubah menjadi zikir. Tapi dengan kita berjamaah, mau tidak mau, walaupun kita tidak berzikir, tapi telinga kita masih mendengarkan. Nah, itu pun kita ikut berzikir, maka ruhani kita akan menjadi kuat dengan kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Jadi perbanyak kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain, tapi ingat dalam berzikir supaya zikirnya itu tidak menjadi hal yang membosankan. Dalam berzikirnya itu harus kompak. Jangan imamnya sudah puji 3 sudah lari, kita gantung. Imamnya sudah la ilallah, kita la ilaha illallah. Imamnya sudah ilallah, sana kita masih di belakangnya. Atau imamnya masih la ilaha, kita sudah ilallah duluan. Jangan mendahului, jangan pula kita melambat-lambat. Tapi bareng-bareng. Supaya apa? Supaya iramanya kompak sehingga masuk ke dalam diri kita. Yang zikirnya tadinya hanya zikir lisan, masuk ke dalam zikir qalbi. Kalau sudah masuk dalam diri kita, dalam qalbi kita, maka qalbi kita ini dengan sendirinya akan berzikir. Jadi jangan masing-masing. Kebanyakan di Suriah itu imamnya masih pelan-pelan, yang di belakang sudah dorong-dorong. Mohon maaf, kalau orang imamin itu berat. Imam itu Masya Allah
Satu, harus melihat bagaimana makmumnya. Kadang imamnya sudah seimbang antara zikir jahar dan zikir khafinya, tapi juga harus bijak melihat yang belakang makmumnya ini. Kadang-kadang, mohon maaf kalau saya yang masih kerja itu, kalau zikir maghrib itu kerjaannya belum hilang, terus masih terngiang. 165 tuh paling 1-2 yang sudah bisa seimbang. Jadi kita harus menunggu dulu. Kalau kata dengan Umar dulu itu, kalau kita berzikir itu ada 3 tingkatannya. Satu, pelan-pelan berzikir la ilaha illallah. Gerakannya diperhatikan, tarikan zikirnya, titik-titik latifahnya pas. La ilaha illallah, dengan angan-angan kita, dengan gerakan ini paskan. Ikuti irama itu, getaran-getaran diisi dengan zikir khafi. Jadi bukan hanya sekedar lisannya, tapi zikir khafinya seimbangkan. Terkadang zikir cahaya sudah la ilaha illallah, zikir khafinya belum dapat. Nanti makin lama zikir khafinya ini seimbang dengan zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus rasakan nikmatnya seimbang terus. Nah, kalau belum bisa seimbang, zikir khafinya belum bisa mengikuti zikir jahar, jangan terus dikencengin. Yang ada zikir jaharnya kenceng, zikir khafinya kosong. Tapi seimbangkan. Nanti pelan-pelan naik, sudah seimbang, kencengkan lagi sampai akhirnya zikir khafinya itu selangkah di depan. Kalau sudah zikir khafinya selangkah di depan terus, maka lama-lama zikir khafinya akan lebih kencang. Kita baru zikir la ilaha illallah, zikir khafinya sudah lari. Nah, kalau sudah seperti itu jangan dikejar lagi, tidak akan bisa. Kenapa? Karena zikir khafinya sudah menjadi nur, sudah menggunakan kecepatan yang begitu cepat. Maka tutup dengan zikir. Dan ini akan lebih cepat kalau kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Kita akan lebih cepat kalau kita zikirnya secara berjamaah. Karena kadang-kadang itu tadi, kita malam, kadang-kadang nggak semangat, kadang-kadang ngantuk. Tapi kalau bersama-sama, imamnya mau berapa, kita ikuti. Maka penting bagi kita untuk saling mendukung, saling menguatkan. Semakin banyak kita berkumpul, semakin banyak jamaahnya, maka zikirnya semakin cepat menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Nah, jadi kita harus terus bermudzakarah dengan teman-teman ikhwan-ikhwan yang lain supaya saling mengingatkan diri kita. Jadi kalau ada hal-hal yang mulai menyimpang dari diri kita, itu ada yang mengingatkan. Kalau kita diam-diam baik sendiri di rumah, kita nggak sadar kalau kita menyimpang. Kadang-kadang kalau kita orang tersesat kan gitu. Kalau orang tersesat tidak pernah sadar kalau dirinya tersesat. Tapi ketika kita melihat yang lain, oh ternyata kok saya berbeda, atau kok saya arahnya ke sini, yang lain ke sana. Kita harus hati-hati juga, harus rakit diri jempang. Karena Masya Allah, Ikhwan Ahmad di Suryalaya, pengamal Thariqah Qadiriyah Naksabandia ini sedang dipilih. Pernah lihat orang dulang tuh, kalau orang Jawa dulang kan makan, dulang tuh, nyari emas. Dulang. Nah, dulang tuh kan, nyari emas. Jadi ada kayak piring gitu, ambil tanahnya yang kira-kira banyak emasnya, begitu ditaruh, nanti kasih air, pertama langsung keluar tuh kotoran-kotoran, debu-debunya bercampur dengan air. Nah, debunya langsung bubar. Nah, nanti digoyang sedikit, mulai keluar tuh pasir-pasirnya, digoyang lagi keluar pasir-pasirnya, sebagian terkumpul, sebagian keluar. Nah, nanti kan terlihat yang bukan emas akan disingkirkan. Nanti yang debu-debunya kecil digoyang terus, sampai akhirnya hanya tersisa yang butiran-butiran, walaupun debu-debu tapi debu-debu emas. Baru nanti dikumpulkan. Kita bisa ikhwan-ikhwan pondok pesantren Suryalaya sekarang sudah disaring. Kalau kita hanya sekedar debu yang jauh, maka kita akan semakin
tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau walaupun kita hanya debu, kalau debu itu adalah debu emas, maka akan terbawa, terkumpul kita di tengah-tengah, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Maka inilah golongan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang masuk surga dengan bergerombol, kelompok-kelompok, jadi ikat kuat masuk surga secara bersamaan.